Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujianmu. Tentang mulut dan bibir yang terus-menerus kita selaraskan dengan hati. Memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya 1 hari saja. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja kita akan berjumpa pula. Tinggi gunung 1000 janji, lidah tidak bertulang. Ada banyak lagu, ada banyak ungkapan tentang peran mulut, tentang peran bibir, tentang peran bicara. Dan itu dalam kitab suci dan dalam peribahasa, saudari-saudara. Ajining diri gumantung apa? Kedaling lati. Ya, harga diri martabat kita tergantung apa yang terucap dari bibir kita, yang keluar dari mulut kita. Itu peribahasa Jawa. Ada lagi, tong kosong apa? Tong kosong berbunyi nyaring. Ya, kalau kosong dalamnya itu malah nyaring suaranya. Mudah cerita, ini ditakon lebih dalam nggak tahu apa-apa. Itu sejenis dengan peribahasa air beriak tanda tak dalam. Ya kan, kalau air itu dilempari batu langsung piak, tanda tidak dalam. Tetapi kalau air itu dalam, dilempari batu, cuk, gitu kan? Tidak banyak bergeming. Oh, peribahasa-peribahasa, lagu-lagu yang mengingatkan saya betapa mulut dan bibir itu sangat berperan untuk bersaksi tentang kebaikan yang ada di dalam hati Anda, dalam hati saya, dan gagasan-gagasan baik dan benar dalam budi, dalam pikiran kita. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kenapa kalau Anda datang ke misalnya pertapaan Rowo Seneng atau ke biara-biara juga di Susteran CB di sini, dalam ibadah pagi para biarawan itu membuka hari dengan doa, dan doa itu diawali dengan kata nyanyian singkat. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujianmu. Nah, sekarang saya akan nyanyi awalnya. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku. Lalu ada semua, supaya mulutku mewartakan pujianmu. Suster-suster yang keras loh ya, yang apal keras. Tetapi semua mencoba. Siap? Membuka hari kita. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujianmu. Sekali lagi kita berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, itu yang diucapkan
Kemudian para suster, bruder, imam ketika doa pagi membuka hari dengan memohon Tuhan sucikanlah hatiku supaya mulutku mewartakan pujianmu. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kitab suci hari ini daging semua. Bacaan pertama saya ingin mengulangi saja dan pasti pesan itu sampai kepada hati dan budi Anda. Dari kitab Putra Sirah bab 27. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pun keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, dan ujian manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia bicara, sebab justru itulah batu ujian manusia. Lihat saudari-saudara, di satu sisi bibir dan mulut yang itu mengeluarkan isi hati dan budi kita. Kata-kata kasar yang selalu terucap mencerminkan artinya menjadi cermin yang memantulkan apa yang ada di dalam hati dan apa yang ada di dalam budi kita. Cara kita nyandang, cara kita mengambil pilihan hidup, cara kita mengambil keputusan, cara kita mengatakan sesuatu, menyampaikan gagasan, itu cerminan dari apa yang di dalam hati dan di dalam hati dan di dalam budi kita. Mengapa sesudah mendengar firman Tuhan kita membuat tanda salib? Oh, itu sebelum Injil ya? Inilah Injil itu dimuliakanlah Tuhan ya. Sebelum Injil kita menyucikan diri dengan membuat tanda salib di dahi, di mulut dan di dada kita. Kita ingin menempatkan firman Tuhan itu di dalam hati, di dalam pikiran kita, dan di dalam mulut kita yang memberi kesaksian, yang mewartakan. Maka bahkan Bapak Uskup hari ini dalam surat gembalanya, Anda bisa melihat di channel YouTube saya, Agus Suryana Gunadi, sudah saya upload urean dan renungan saya tentang surat gembala. Dikatakan, disampaikan oleh Bapak Suci, bahkan bicara kita, sapaan kita sungguh bisa menjadi ungkapan bela rasa kepada saudari-saudara kita yang lain. Meneguhkan, memberi penghiburan, membuat orang optimistik, membuat orang semakin beriman dan percaya pada Tuhan. Itu lahir melalui mulut kita yang menjadi cerminan dari hati dan budi yang beriman. Amin. Maka Bapak Ibu, saudari-saudara yang dicintai Tuhan, jagalah hati, jagalah budi, jagalah mulut kita, supaya walaupun kita suci dan baik dan benar, yang keluar kok mesti menyakiti orang lain, yang keluar kok menghakimi kata-kata kita, yang keluar kok membuat orang menjadi semakin melentruk dan tidak semangat. Kita yang telah dirahmati oleh Tuhan dengan penebusan dalam hati dan budi kita, dalam jiwa kita, melahirkan sikap hidup, terutama tutur kata, pilihan dan keputusan yang keluar dari mulut kita sebagai sungguh murni selaras dengan apa yang ada dalam diri kita. Nah, Injil juga mengatakan hal yang mengajak kita untuk itu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab
Setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Memang ada orang yang hipokrit ya, yang munafik. Tetapi umumnya dikatakan seperti itu, yang keluar dari mulut lahir dari hati dan budi. Maka juga seringkali kita perlu hati-hati mengungkapkan sesuatu kepada anak-anak kecil, karena mereka akan menirukan. Suatu saat, saya tidak naik sepeda, saya jalan kaki membawa anjing beagle. Saya dulu punya anjing beagle namanya Justin Bieber. Saya bawa, dari sana ada anak kecil mungkin 4 tahun dengan sepeda kecil roda 3. Tidak melihat saya, dia dari sana lurus melihat saya bawa anjing. Apa yang dia katakan? Modar aku, asui modar aku. Ngono iki capatan tahun. Kaget aku. Wih, mesti wong tuane nek ora tanggane. Kok iso bocah cilik nganti ngumpat kok ngono. Nah, saudara-saudara, ayo. Dan ternyata mulut itu sungguh-sungguh disucikan juga oleh Tuhan untuk memberi kesaksian dan pewartaan di lingkungan keluarga-keluarga terdekat kita, komunitas kita, di hidup bertetangga, dan di hidup yang lebih luas. Dan banyak orang dituntut di pengadilan karena ucapan bibir. Saya menjadi dikenal sering upload di YouTube. Apa yang kemudian saya pikirkan dan kemudian saya seriusi dengan sungguh-sungguh adalah menjaga mulut, menjaga bibir. Karena setiap hari setidaknya 3.000 orang melihat saya dan mendengarkan saya. Dari 16.500 subscriber. Maka nanti malam kita doa bersama ya. Turunkan 9:30 malam melalui YouTube Agus Suryana Gunadi, supaya iman kita semakin diteguhkan. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.